keluarkan buku pelajarannya, pelajaran matematika berarti sudah. Nah, hari ini rencananya akan masuk ke materi baru, di mana materinya tentang panjang busur. Ya. Dan tentunya sebelum kemarin kita telah belajar tentang unsur-unsur atau bagian-bagian daripada lingkaran. Ada apa aja coba? Unsur lingkaran, bagian-bagian dari lingkaran. Ada diameter, ada sudut pusat, jari-jari, terus apa? Sudut, tembereng. Nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu semua seperti sudut, seperti panjang busur, ini ada perhitungannya nanti yang akan kita gunakan, terutamanya nanti di perhitungan. Oke, di sini dari materi panjang busur, tujuannya agar kita belajar ini yang pertama ini agar dapat kalian bisa menjelaskan pengertian tentang panjang busur. Yang kedua, menentukan atau menggunakan rumus panjang busur tujuannya. Dan yang terakhir, menghitung panjang busurnya atau mengaplikasikannya, penerapannya. Jadi penerapan dari rumus panjang busur mudah-mudahan bisa diterapkan kalian. Jadi pada intinya materi ini akan menjelaskan tentang panjang busur. Next. Nah, di sini kalau secara pengertian, panjang busur adalah bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkaran. Dibatasi dua titik. Nah, di sini perhatikan sebagai contoh, ada sebuah jam. Titik pada luar lingkaran ini, kata-kata ini. Nah, titiknya di sini. Nah, katakanlah ini titik A, ini titik B. Nah, ini dibatasinya maksudnya batas dari titik A ke titik B. Jadi, nanti dalam hal perhitungan kita akan menghitung panjangnya titik ini. Ya. Contoh lain, misalkan kalau di gedung kita sebuah pizza nggak pakai jangan kita bagi 6 di sini Bapak ingin mengukur salah satu bagian bisa misalkan memecah pizza itu ya pizza tersebut. Nah, ini diameter daripada pizza ini adalah misalkan 14 cm atau cm pizza ini. Ya, pizza ini misalkan diameternya adalah 14 cm, diameter 14 cm. Terus apa yang akan kita butuhkan sini lagi? Sudutnya, nanti. Kalau total sudut pada lingkaran berapa total? Total sudut lingkaran sudutnya 360. Nah, di sini pizzanya dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Berapakah total sudut masing-masing menurut saya? Nah, ini sudut ini yang akan digunakan oleh kita pada perhitungan di panjang busur. Oke, perhatikan kita masuk ke di sini kita mulai masuk materinya mengenai perhitungan atau penggunaan panjang busurnya nanti. Kayak yang pertama, di sini sebuah lingkaran di mana titik pusatnya ada di P. Pusat. Dan tentunya unsur-unsur di sini ada apa nih? FPA disebutnya apa nih? Jari-jari atau disebutnya apa nih? L. Jari-jari atau L. AF ataupun BF ini merupakan jari-jari atau L. Terus
di sini ini yang akan kita gunakan dalam hal perhitungan panjang busur. Maka sebagai langkah untuk mencari panjang busur, terutamanya dilihat dari gambar ini, maka untuk mencari panjang busur itu dapat kita lakukan dengan melakukan perbandingan. Itu ada sebuah perbandingan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran. Jadi artinya kita akan mencari ini bayarnya dibandingkan dengan keliling lingkarannya. Bisa kita tulis panjang busur per keliling lingkaran. Terus apa lagi yang kita ketahui? Tentunya dari busur itu ada sudutnya. Sudut alfa. Itu juga kita lakukan perbandingan. Bandingkan dengan sudutnya lingkaran. Nah, maka kita bisa tulis gini. Artinya panjang AB adalah panjang busurnya yang ada dibagi dengan keliling lingkaran nih. Keliling lingkaran itu adalah 2 dikalikan P dikalikan dengan N. Nah, maka untuk mencari panjang busur, kita juga harus mengubah ke dalam hal perhitungan. Jadi besaran sudut yang diketahui dan katakan kalau di sini keterangannya adalah alfa. Maka alfa dibagi dengan sudut lingkaran. Tadi yang disebutkan di awal bahwa sudut lingkaran itu 360. Nah, dari sini ini bisa diambil menjadi rumus alfa lingkaran. Atau kita bisa kali silang. Yang di sini 2πr ini adalah rumus dari lingkaran. Karena di sini sebagai pembagi kita ubah menjadi lingkaran. Maka kita tuliskan 2πr ini adalah rumus untuk mencari panjang. Oke. Atau Bapak contohkan dulu perhitungannya ini. Bapak contohkan dulu yang ini. Ini dimatikan saja. Oke, kita coba lakukan perhitungan. Sebagai contoh, tadi bagian kisah ini sudah diketahui. Bagian dari para kisah ini sudah diketahui bahwa yang diketahui yaitu yang pertama diameternya itu ada 14 cm kan. Terus apalagi yang diketahui ini sudutnya contoh ini berapa berarti 60 derajat. Oke, tadi dalam hal perhitungan panjang busur itu rumusnya apa? Rumusnya panjang busur. Misalkan katakanlah busur AB sama dengan alfa dibagi dengan 360 derajat dikali 2 dikalikan. Oke, bagus. Nah, di sini yang telah diketahui di sini diameter. Sementara dalam hal perhitungan kita menggunakannya jari-jari. Berarti untuk jari-jari itu berapa nih? R-nya sama dengan 7 cm. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lakukan perhitungan. Ada yang mau coba? Kalian mau coba? Atau barengan aja? Oke, boleh. Tinggal masukkan aja berarti untuk ya.
Dalam gambar saya ini dipecah menjadi BN 6 bagian, maka bisa itu dipotong 6 sama rata. Tetapi kita akan mengukur salah satu misalnya berapa panjang daripada panjang busuknya. Setelah melakukan perhitungan bahwa panjang busuknya ini adalah 7,3 panjang dari kaki. Kalau dihitung keseluruhan, anggaplah misalkan ini dipukul 7 rata ya. 7 kali 6 berarti 42. Jadi daripada tulisannya. Tapi pada intinya kita ini mencari panjang ini. Misalkan A atau B. Tuh. Oke, untuk agak lebih jelas, Bapak pecah menjadi kelompok. Jadi nanti kalian kerjasama sesama teman. Dari pembagian kelompok nanti coba Aisyah dari itu tetap jelaskan ya. Tapi sebelum itu kamu punya tebak-tebakan. Ya. Jadi gini. Aku adalah 3/2 ditambah 4/2. Siapakah aku atau berapakah aku? Ayo. Ya. Aku adalah 3/2 ditambahkan dengan 4/2. Berapakah aku? Salah. Betul. Nanti ke banyak. Nah sekarang kita coba kerja kelompok. Gimana untuk kerja kelompoknya paling bagi sebelumnya. Nah dan silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Ketika tidak ada yang pakai boleh Pak saya panggil nanti bapak pilih ya. Bisa kalian pilih. Boleh yang belakang gabung ke kelompoknya. Saling aja kursinya, saling. Sekarang kasih pilih yang namanya Ram. Ini jaraknya jarak.
apa? 2 kali R. Jari-jarinya ada berarti PS sama dengan, nah itu sudutnya berapa? Ini berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Satu berarti 8. Jadi langsung misalnya untuk perwakilannya nanti kalau misalkan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil perhitungan ini berapa sudutnya? R-nya berapa ya? R-nya kita ganti. Ini udah ini. Tadi ya, matematika
kan? Cuma yang lanjut kalau tenang dulu, kelompoknya Aisyah mau menjelaskan hasil dari pengerjaan kelompok mereka. Itu hasilnya. Hasil puas untuk kelompok Aisyah. Oke, semuanya terima kasih ya kepada kelompok yang telah presentasi ke depan, di mana kita melakukan pengerjaan lomba aktivitas kelompok atau KPD, lomba kegiatan, dan pada hasilnya memang memuaskan tadi ya sobat ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang panjang usul. Ada yang mau menjelaskan? Oke, Rifat boleh, silakan. Jadi panjang usul sama dengan alfa per 363 dikali 2 dikali I dikali N. Lakukan. Jadi terjelas lagi bahwa untuk melakukan penghitungan panjang usul yaitu adalah alfa dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling. Nah, jadi silakan dalam lagi materinya, nanti kalian coba hitung itu di rumah dan coba buka LS-nya. Oke, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang panjang dari singunya. Ada di halaman 39.